kita melanjutkan masih seputar Pentakosta. Tadi sudah dikatakan oleh Sofi bahwa harus ada damai sejahtera Allah dalam hidup setiap kita, amin. Saudara, kita mau baca dahulu dalam Kisah Para Rasul ayat 1, ayat 4 sampai 5. Ini adalah pesan terakhir Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Yang namanya pesan terakhir itu penting gak saudara? Penting ya, harus digarisbawahi ya. Kita mau baca Kisah 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, maksudnya murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, di ayat 4 dikatakan ia melarang. Pesan terakhir, perkataannya apa? Dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Saudara tahu nggak arti Yerusalem itu apa? Yerusalem itu adalah damai sejahtera. Tuhan melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Secara konteks itu adalah kota Yerusalem. Karena apa? Karena Tuhan menyuruh menantikan muridnya untuk menantikan dengan Roh Kudus. Saudara, kalau hari ini sekarang kita dikasih tahu Roh Kudus itu apa? Tahu saudara semuanya ya? Oh, Roh Kudus itu adalah penolong. Waktu itu murid-murid gak tahu yang namanya Roh Kudus itu apa. Saudara bisa bayangkan saat murid-murid mendengar perkataan Tuhan Yesus yang berkata, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tapi kamu akan membaptis dengan Roh. Saudara bisa bayangkan murid-muridnya nangkepnya apa? Gak ngerti apa-apa saudara. Disuruh menantikan sesuatu yang dia tidak tahu. Mereka gak ngerti bahkan apa arti Roh Kudus. Jangan bayangkan murid-muridnya akan tahu bahwa nanti akan ada lidah api yang akan melayang-layang dan hinggap di kepala orang-orang. Gak ada, itu belum pernah terjadi. Saudara bayangkan kalau saat itu menjadi seorang murid. Dan saudara disuruh menantikan sesuatu yang saudara tidak tahu. Bingung gak saudara? Bingung. Tapi Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Andaikan saat itu Tuhan Yesus berkata, sekarang kamu pergi ke bangsa-bangsa, jadikan semua bangsa muridku. Mereka sudah tahu, mereka sudah melihat contohnya. Tuhan Yesus sering mengutus mereka, ayo sembuhkan orang sakit. Terus pergi ke suatu desa, nanti kamu akan menemui seseorang, pertobatkan mereka. Mereka tahu murid-murid ini melakukan hal itu. Sudah ada contohnya. Dan saya percaya saudara semua di Mahanaim saat Ibu Panglima berkata, ayo semuanya minggu depan kamu harus pergi ke Kalimantan, ke pulau-pulau, masuk ke desa-desa, ke sekolah-sekolah. Pertobatkan mereka. Saya percaya saudara akan dengan siap komandan. Gitu. Saudara itu udah jago banget. Yang namanya membuat KKR, membuat lawatan dan lain sebagainya. Tapi saat Tuhan berkata hari ini, kamu harus menunggu. Kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Nantikan perkataanku. Gampang gak saudara? Gampang gak menanti? Susah saudara. Apalagi yang ditunggu saudara gak tahu. Tuhannya mau ngomong apa. Saya gak pernah dengar suara Tuhan. Audible. Gak banyak orang yang dengar secara audible. Saya aja gak pernah dengar audible. Kita sering mendengar hamba-hamba Tuhan yang berkata, aku dengar audible. Coba bisa dihitung. Mertua saya salah satunya yang bisa mendengar audible, Ibu Nani. Saya gak pernah saudara. Bahkan anaknya pernah dengar audible? Gak pernah. Coba. Kok disuruh menantikan suara Tuhan, gampang gak? Susah saudara.
Kalau kita disuruh, ayo kamu pergi main musik, bikin KKR, lebih mudah nggak buat pemusik? Lebih mudah. Kalau disuruh nanti, menantikan lebih susah. Tapi kenapa Tuhan suruh kita menanti? Dan itu adalah perkataan terakhir Dia. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Roh Kudus itu adalah roh apa? Roh penghibur, roh penolong. Saudara, siapa di sini yang rindu mempunyai kuasa? Angkat tangan. Punya kuasa yang dari Tuhan maksudnya. Pasti semuanya mau. Siapa yang mau menerima kuasa? Semuanya. Siapa yang mau menunggu? Ada? Amin. Menanti. Karena kuncinya kalau kamu mempunyai kuasa, kamu harus bisa menantikan Tuhan. Ketika kamu cuma diutus, besok berangkat ya kamu ya ke Kalimantan ya. Kamu melakukan lawatan di sana, siap. Kamu gak pernah belajar menantikan Tuhan. Sampai di sana, kamu mau bawa apa yang dibagi. Tuhan gak berkata apa-apa kepada kamu. Kamu datang ke sana, kamu tidak punya kuasa. Tapi belajar nantikan suara Tuhan terlebih dahulu. Saudara, saya mau bahas yang kedua adalah saat Tuhan rindu kita penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus ini yang akan menolong kita untuk kita berjalan kepada kebenaran. Tadi Sofi sudah cerita, yang terpenting bukanlah saat kita ada di tempat ini. Bukanlah saat kita menyembah Tuhan, tubuh kita bergetar-getar. Tapi saat kita ada di luar, kita ada di keluarga kita membuat anak kita gemetar. Atau istri kita gemetar. Atau orang-orang yang di jalan kamu melawan arah dan membuat sopir yang lain gemetar. Masih tentang Pak Ridwan, ini lucu juga nih saudara. Suatu saat ada seorang pulang dari gereja, pelayan Tuhan, dia naik mobil karena buru-buru, dia lawan arah, siksak kiri kanan, klakson. Dan saat dilihat di kaca belakangnya, tulisannya, Yesus Jurumudiku. Saudara, kira-kira orang yang ada di belakang dia bisa ngetawain Yesus gak saudara? Hah? Yesus Jurumudiku. Tapi naik mobilnya siksak. Yesus Jurumudiku. Saudara, yang lebih dilihat orang adalah apa? Karakter kita. Perilaku kita. Itu yang penting. Itu yang akan membuat orang tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus. Coba kalau saudara jalannya santun, baik, ngasih jalan silakan. Orang jalan, orang mau nyebrang, saudara berhenti, terus di belakangnya Yesus Jurumudiku. Waduh, aku pengen kenal ini Yesus. Benar gak? Ya, Tuhan rindu memberikan Roh Kudus. Supaya apa? Kita hidup di dalam kebenaran. Karena fungsi Roh Kudus yang kedua, yang tidak banyak orang tahu, dia adalah roh kebenaran. Kita mau baca dalam Yohanes 16 ayat 12 dan 13. Yohanes 16 ayat 12 dan 13 bisa ditampilkan. Ayat 13 saja deh, gak apa-apa. Ayat 13 saja. Ayat 13 ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus ini akan memimpin kita kepada kebenaran. Tuhan terangkat ke surga. Dan dia mengatakan, aku akan memberikan penolong. Itu yang lebih penting saudara. Kita seringkali kita ini ngikutnya apa? Ngikut sama pemimpin. Saat pemimpin tidak ada di sebelah kita,
kita cenderung akan melakukan kesalahan demi kesalahan. Karena apa? Kita cuma lihat, oh pemimpin kita ngambilin sampah, aku ikut ngambilin sampah. Pemimpin kita melakukan apa? Kesembuhan, aku juga mau pemimpinku melakukan kesembuhan. Saat di gereja, waduh pemimpinku saat memuji Tuhan melompat-lompat. Saudara yang jadi jemaat melompat-lompat gak? Lompat-lompat, karena apa? Lihat pemimpin. Tapi coba, saat tidak ada pemimpin, dan saat itu saudara sedang di sebuah gereja, dan semuanya tenang-tenang, semuanya adem ayem. Saudara masih bisa memuji Tuhan dengan melompat-melompat? Belum tentu saudara. Itu adalah kekristenan yang melihat pemimpin. Tuhan gak pengen hidup kita baik saat ada pemimpin kita aja. Kalau di sini ada Ibu Iin, ada Ibu Penglima, saya semangat nyanyinya. Saya akan meresponi setiap firman dengan kuat. Saya akan bermain musik dengan luar biasa karena ada pemimpinku. Tapi kalau nggak ada pemimpin, bisa seperti itu nggak? Saudara melayani siapa? Melayani pemimpin atau saudara sedang melayani Tuhan di atas segala Tuhan? Saudara, saya pengen semua kita merenungkan hari-hari ini. Kenapa Tuhan Yesus terangkat ke surga? Karena dia gak mau. Kalau yang dilihat cuma Tuhan Yesus secara manusia, yang diselamatkan cuma orang yang hidup di zaman itu saja saudara. Tapi kalau dia terangkat ke surga dan dia memberikan Roh Kudus, dia pengen setiap kita mempunyai dan menjalani kebenaran, tuntunan yang sudah pernah Tuhan lakukan di dunia ini. Tuhan pengen kita hidup dalam kebenaran. Gak gampang, firman hari ini gak gampang. Saya masih belajar. Banyak banget saya melakukan kesalahan demi kesalahan. Tapi saya mau minta Roh Kudus tolong pimpin aku, ingatkan. Kalau aku akan melakukan kesalahan atau saya melakukan kesalahan, buat hati ini cepat bertobat. Itu yang lebih penting saudara. Saudara, saya mau saksikan saat kita hidup dalam kebenaran, kita semua akan diberikan kuasa. Percaya gak saudara? Percaya gak saudara? Masih belum percaya? Saya mau ajak kita baca ya. Dalam Yakobus 5 ayat 16. Saudara pengen kan semuanya punya kuasa kan? Kenapa disuruh menanti? Menanti supaya apa? Roh Kudus itu hidup di dalam engkau dan engkau hidup dalam kebenaran. Kenapa penting hidup dalam kebenaran? Kita mau baca Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Roh Kudus itu apa? Roh penolong, roh yang mengingatkan setiap kita untuk mengakui dosa. Supaya apa? Kamu sembuh. Dan dia adalah roh kebenaran. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita cuman pengen biasanya, aku pengen punya kuasa yang besar. Aku pengen setiap kali aku berdoa untuk kesembuhan, orang itu sembuh. Betul saudara? Tapi yang didengar apa? Doa orang benar. Ketika engkau pengen diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, hidup kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Dan hidup ini akan membawa dampak saudara. Percayalah, saat kita melayani Tuhan, dengan kita menanti-nantikan Tuhan dan minta tuntunan Tuhan, kita belajar Tuhan, aku pengen hidup benar. Saat engkau diutus dan engkau pergi, engkau akan membawa dampak dimanapun kau berada. Penting saudara, doa orang benar itu besar kuasanya. Saudara, saya mau saksikan sebuah kesaksian ya saudara. Ini di Sion ada seorang keluarga sederhana lah saudara. Dan mereka ini waktu kemarinnya cerita ke kita, kami ini punya pergumulan. Selama beberapa tahun
keluarga ini nih punya hutang di sebuah koperasi. Dia punya hutang berapa ya waktu itu ya, kalau nggak salah 15 juta atau berapa. Dan akhirnya belum bisa bayar. Akhirnya ada bunga berbunga. Sampai akhirnya hampir 2 kali lipat lah. Nggak punya uang saudara. Mereka ini nggak punya uang sama sekali. Dan mereka ini adalah seorang yang sangat taat dan takut sama Tuhan. Dan istrinya dan suaminya ini melakukan setiap deklarasi dan doa dengan rutin. Saat itu, saat dia berdoa, dia ini punya kerinduan, bukan saudara. Saat itu dia ini disuruh mendoakan rumahnya. Jadi rumah itu ada dalam jaminan saudara, dijaminkan di bank itu. Dan akhirnya suatu saat Roh Kudus berkata, kamu harus doain rumah kamu. Doling saudara, doling. Dia perkatakan setiap jengkal rumahnya, rumah ini ada dalam perlindungan Tuhan, tidak akan disita oleh bank dan lain sebagainya. Dilakukan semuanya. Tiap malam saya ini nggak malu, rumahnya cuman pagarnya terbuka kan saudara. Saya ini tiap malam berlutut dan dilihatin nih sama tetangganya yang lewat karena rumahnya di kampung saudara. Dilewatin ini orang lagi ngapain sih, ritual mungkin atau gimana. Setiap malam dilakukan, diurapi rumahnya dan lain sebagainya. Setelah melakukan terus berulang-ulang. Nah, istrinya waktu itu berdoa dan aku tuh pengen banget menyelesaikan hutang ini. Kita harus bayar. Aku nggak tahu caranya tapi kok digerakkan aku ini harus datang ke koperasi itu. Aku pengen nyelesain. Saudara, yang namanya roh kebenaran itu nuntun. Kalau namanya hutang harus bayar. Ada uangnya enggak? Enggak punya uang saudara. Cuman disuruh apa? Kamu datengin koperasinya. Kamu mau bayar. Nah, singkat cerita mereka datang ke sana. Pak, saya ini mau bayar hutang. Oh ibu, waduh ibu. Saya ini sudah mau nyari ke tempat ibu. Rumah ibu ini udah mau disegel, udah mau disita. Kita ini setiap kali ngutus orang bu, gak pernah ketemu rumahnya ibu. Heran gak saudara? Gak 1-2 kali. Saya utus berapa orang? Setiap kali saya mau datang ke tempat ibu, gak pernah ketemu. Ya itu saudara, kuasa dari doa orang benar itu saudara. Yang tadinya disuruh doling gak jelas, disuruh berlutut di depan rumah doain, ngurapin dan lain sebagainya. Percaya gak? Doa orang benar, besar kuasanya. Kalau belum waktunya Tuhan gak akan izinkan. Lewat rumah alamatnya jelas, RT RW jelas, gak ketemu. Nah, ibu saat ini mau bayar, saya mau bayar utang pak. Sudah ada uangnya bu? Belum pak. Jadi gimana ibu ini? Saya itu pengen bayar. Cobalah pak, dikurangin lah pak. Dinego. Itu akhirnya saudara, nego. Hari itu tuh bukan bayar hutang saudara. Negosiasi saudara. Dan akhirnya sampai dihabisin semua apa namanya, bunga-bunganya dihabis. Udah bayar pokoknya aja 15 juta atau berapa. Itu belum pernah terjadi. Dan udahlah bu, dibayar aja sekian aja udah. Ya nanti pak saya belum ada uangnya. Tapi yang penting niatnya udah benar saudara. Benar ya? Enggak lama setelah itu saudara dia pulang. Yes, Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan mujizat hari ini. Setapak awan sudah engkau nyatakan. Bunga-bunganya hilang, saya cuma suruh bayar pokok Tuhan. Engkau yang sudah mengawali, engkau yang akan menyelesaikan. Saudara, enggak lama setelah itu, dia berhasil membayar lunas hutang-hutangnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Enggak tahu uang dari mana. Bukan cuman itu saudara. Anaknya punya kerinduan untuk
sekolah. Dia ini mempunyai seorang anak yang sangat-sangat pintar. Saya ngomong si anaknya rada jenius ya saudara ya. Dia pernah waktu itu doa ke Ibu Nani datang. Saya ini udah mau menyelesaikan sekolah di kuliah saya udah selesai. Saya disuruh apa? Saya mau cari kehendak Tuhan anak ini. Saya dapat tawaran kerja di perusahaan minyak dan lain sebagainya. Bagus banget tawarannya, gajinya bagus. Nah, saya nggak mau salah pilih nih, ada 3 tawaran pilihan. Dia bicarakan kayak Ibu Nani, coba sih Tuhan pengennya apa gitu. Nah saat itu saudara, dia dijanjikan, ada janji Tuhan lewat Ibu Nani waktu mendoakan, kamu ini nanti akan sekolah di luar negeri. Dia tambah bingung saudara. Orang pilihannya 3 ini kerja, kok ada pilihan sekolah di luar negeri yang gak ada di listnya. Dan waktu itu dia cuman berdoa, ya percayalah. Coba kamu mulai cari beasiswa. Waktu itu dia mulai cari-cari, tanya ke Sofi, beasiswa cari. Ternyata dia udah apply saudara, gak keterima. Gak diterima dan dia bekerja sambil menantikan Tuhan, ini aku kan pernah punya janji, aku ini mau sekolah di luar negeri. Saya sudah pernah melakukan dan gagal. Dan saat itu setelah berjalan setahun dia udah magang, udah bekerja, tiba-tiba dia diingatkan oleh janji ini lagi. Dia mengapply beasiswa lagi. Waktu itu dia apply beasiswa di Polandia. Dan gak lama setelah itu dia diterima saudara anak ini. Saudara diterima, tapi perjanjiannya gini, semua saat engkau sudah sampai di Polandia, semua biaya akan ditanggung. Tempat tinggal semuanya akan ditanggung, udah kamu gak usah keluar uang. Tapi saat mengurus visa lah, mengurus semuanya tiket dan lain sebagainya, kamu harus urus sendiri di tempat ini. Nah, dia ngomong sama papanya itu yang tadi, keluarga yang tadi ngomong, Pak, ini saya sudah diterima, tiketnya berapa? Tiketnya kalau kan ke Eropa saudara, puluhan juta saudara. Tiketnya, papa mamanya bingung lagi. Hah, tiketnya segitu? Udah ada uangnya belum kamu? Gak ada uang. Cuman bisanya apa? Berdoa, berdoa, berdoa. Gak cuman itu yang diperlukan. Semuanya ada buat visanya, bikin yang lain sebagainya. Gak ada uang. Dan saat dia berdoa, doa orang benar itu besar kuasanya saudara. Tiba-tiba itu yang namanya orang tanya, aku dengar anak kamu mau sekolah ya di sana. Aku yang bayarin tiketnya. Anak kamu lagi bikin visa, tak bayarin visanya. Baju hangat kamu punya nggak? Di sana itu 4 musim, dingin banget. Boro-boro nggak punya uang, tak kasih baju hangat 3, saudara. Kasih 3, semuanya diperlengkapi. Dan dia sekarang sudah berangkat beberapa bulan, berangkat di sana. WA saya, puji Tuhan aku udah ada di tempat ini. Dan saya lihat anak ini bisa menikmati semua yang Tuhan sediakan. Saudara percaya? Hidup orang benar, hidup jadi orang benar. Itu penting saudara. Tuhan pengen kita semua mengalami hal itu. Tapi jangan pernah engkau tinggalkan Yerusalem. Tuhan kalau datang ke murid-muridnya selalu ngomong apa? Damai sejahtera Allah kepada kalian semua. Mungkin hari ini kau mengalami hal-hal yang gak enak. Ada kekhawatiran dalam hidupmu tentang masa depan, tentang keluarga, tentang apapun itu, keuangan. Jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Jangan pernah hatimu menjadi tidak damai karena keadaan. Saat engkau mengundang Tuhan dalam hidupmu, harusnya damai sejahtera itu ada dalam hidupmu. Dan itu yang akan memimpin engkau kepada kebenaran. Dan saat engkau menjadi orang yang benar, apapun yang engkau doakan
itu akan besar kuasanya. Amin saudara. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan, ya Roh Kudus, Engkau yang melatihku terbang.